Baik. Qin Yichen mengangguk. Tuanku bertanggung jawab atas formasi besar, dan pedangku kuat ke segala arah. Dan bila dari 5 elemen adalah kartu truf besarku. Jadi, saya perlu melatih 5 elemen Dao Wei dari ras yang sama untuk membentuk formasi pedang untuk saya. Qin Yichen berkata dengan tegas. Kepala klan, apakah ada tubuh roh 5 elemen di klan? Atau tubuh Dewa Matahari, tubuh Dewa Es? Jiang Buyong ragu-ragu, mengolah 5 elemen. Jika 5 elemen dipisahkan secara terpisah, masih ada beberapa. Bagaimanapun, kekuatan tempur dan warisan kota Feng Shui jauh lebih kuat daripada istana Yan Huang. Mungkin sulit untuk menemukan mereka yang telah memahami 5 elemen, tetapi pembangkit tenaga listrik dari 5 elemen masih dapat ditemukan. Hanya tubuh roh 5 elemen yang kamu katakan. Jiang Buyong menghela nafas, seperti tubuh Dewa Tiga Cahaya, siluman langit laut bintang, dan tubuh penguasa tertinggi. Garis keturunan fisik khusus ini langka di semua ras, dan semuanya dilindungi sebagai objek budidaya utama dalam perlombaan. Selain mengolah 5 elemen, yang terbaik adalah memahami dao pedang, sehingga formasi pedangku bisa lebih kuat. Setelah Qin Yichen berkata, dia menggosok ujung hidungnya. Adapun berbagai tubuh dewa dan garis keturunan khusus, jika sulit ditemukan, lupakan saja, dan kita tidak bisa membiarkan semua bibit baik dari ras kita jatuh ke dalam pertempuran kaisar ini. Jiang Buyong berpikir sejenak, dan tiba-tiba memutuskan sesuatu. Lingkarkan aku, Yichen, jangan khawatir. Kamu akan bekerja keras, dan orang-orang tidak akan bersembunyi di belakang. Berapa banyak orang yang Anda inginkan? Qin Yichen berpikir sejenak. 5 elemen emas, kayu, air, api dan tanah. Masing-masing memiliki 2000. Tapi kurasa, terlalu sulit untuk menemukan seseorang yang telah mencerahkan dao pedang dan memiliki jalan 5 elemen. Lagi pula, ada banyak jenis senjata di dunia, dan akan menjadi kebetulan jika Anda ingin memahami 5 elemen dan mempraktikkan cara pedang. Bawakan aku 10.000 orang lagi dari latihan dao-dao. Totalnya ada 20.000. 5 elemen dan kekuatan pedang hidup berdampingan, saling melengkapi, dan tidak ada kerugian. Jiang Buyong mengangguk, tetapi sebelum dia pergi mencari pria kuat yang dibutuhkan Qin Yichen, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara kental, ikuti aku dulu. Setelah Qin Yichen saling memandang, mereka mengikuti Jiang Buyong. Dia tidak tahu kemana dia akan pergi, tapi Qin Yichen juga memikirkan sesuatu, dan berkata, Patriark, Tanah Zentian dan para pahlawan yang menyerang surga. Pernahkah kamu mendengar? Jiang Buyong berhenti, tetapi tidak menoleh ke belakang. Patriark Miao Xuan seharusnya memberitahumu, kan? Qin Yichen mengangguk. Dia sebenarnya sangat penasaran dan bahkan dikagumi. Karena pembangkit tenaga listrik nomor 1 yang menyerang langit dan bumi, kekuatan kultivasinya benar-benar tirani, dan dia jelas merupakan kekuatan tertinggi di tingkat Kaisar Ke. Jadi Qin Yichen terkejut. Kapan klannya masih memiliki sekutu seperti itu? Jika Anda dapat mengundang keberadaan itu untuk membantu, Qin Yichen bahkan bertanya-tanya apakah dia tidak harus bertarung dengan dunia untuk Kaisar Ke. Biarkan dia bertarung dengan keberadaan itu. Selain itu, dalam pandangan Qin Yichen, dengan kekuatan seperti itu, dia harus memiliki wajah dan wajah di alam surga Kaisar. Mengapa dia harus menyembunyikan kepalanya dan muncul? Ada juga gadis naga yang mengguncang jam Cao Hao. Qin Yichen bisa yakin kalau dia memang keturunan dari naga sejati. Tetapi hanya dengan pukulan Cao Hao Zong, Qin Yichen merasa bahwa bahkan jika dia telah berkultivasi ke negara Dao Hua, dia mungkin bukan lawan gadis naga. Para pahlawan itu, apakah kamu tahu patriarknya? Dan mereka tampaknya berhubungan dengan Patriark Miao Xuan. Apakah mereka biasanya menghubungi patriark? Jiang Buyong terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan singkat. Para pahlawan itu memang kuat. Tetapi Patriark Miao Xuan seharusnya memberitahu Anda bahwa musuh ras kita juga sangat kuat. Bahkan jika itu mereka tidak berani muncul dengan mudah. Ya, jangan membicarakannya. Kamu akan mengerti nanti. Setelah dia selesai berbicara, Kong Wu tiba-tiba berkata, Guru, apakah kita akan pergi ke Aula Pahlawan? Hall of Heroes, seperti namanya, adalah tempat pemakaman para pahlawan umat manusia setelah kematian mereka. Namun, di mana ada roh heroik di Teran tahun ini? Bahkan Jiang Buyong harus membuat janji di depan Dewa dan Iblis Mantian, dan suatu kali, Dewa dan Iblis Mantian tidak mengizinkan ras manusia untuk menyembah leluhur mereka. Ini adalah cara untuk melemahkan tulang punggung umat manusia, membuat mereka kehilangan semangat juang, dan menjadi rendah hati dan lemah sepanjang hari. Balai pahlawan hari ini telah dibersihkan, tetapi posisi spiritualnya tidak banyak, karena para pahlawan umat manusia di zaman terakhir telah lama berserakan, dan bahkan tempat tinggal jiwa mereka telah disegel. Setelah naga sejati dihancurkan, selain kota Feng Shui, Istana Yan Huang adalah suku yang diganggu sampai mati oleh para dewa dan iblis setiap hari, tapi bagaimanapun juga, roh heroik, terutama roh heroik nenek moyang, adalah tempat yang tidak bisa diganggu-gugat untuk semua ras. Umat manusia dulunya rendah hati, tetapi di bawah perjuangan para leluhur masa lalu,
mereka akhirnya mempertahankan gagasan ini. Kangen kamu. Di Aula Pahlawan hari ini, tablet dari roh heroik yang mati dalam pertempuran seperti Feng Liyun telah dipindahkan ke tempat ini. Tidak banyak posisi spiritual, dan cahaya lilin bergoyang, membuatnya lebih sedih. Jiang Buyong melihat ke Aula Pahlawan yang kosong, dan tidak bisa menahan nafas. Tidak banyak saat ini, tetapi jika Kaisar bertarung bersama, saya khawatir akan ada lebih banyak. Di luar Aula Pahlawan, bagian belakang kuil adalah makam ras manusia yang kuat, yaitu tempat pemakaman ras manusia yang kuat sebelum Qin Yichen menghancurkan para dewa dan iblis. Alasan kenapa aku tidak memasuki Aula Pahlawan adalah karena di mata para dewa dan iblis, ras manusia yang mati itu hanyalah hewan murahan, tapi semut, dan mereka sama sekali tidak layak disebut pahlawan. Jiang Buyong memimpin ketiganya ke sebuah mausoleum yang megah, tetapi Qin Yichen gemetar ketika dia melihat kata-kata di prasasti itu. Patriark Kong Yue, roh tinggal di sini, memberkati umat manusia. Qin Yichen terkejut dan menemukan wajah Kong Wu penuh kesedihan dan kenangan. Kong Yue, apakah ini kakek Kong Wu? Qin Yichen samar-samar ingat bahwa leluhur Kong Wu adalah tuan istana Yan Huang sebelum Jiang Buyong. Tuan, kau membawaku ke kuburan kakek. Jiang Buyong memandang batu nisan dan mendesah pelan. Kong Wu, kakekmu adalah majikanku. Dan aku, seperti dia, bekerja keras untuk umat manusia, tetapi tidak dapat melakukan apa-apa. Lakukan semua penindasan, dan mati dalam depresi. Petik 2. Mata Kong Wu kemerahan. Sementara Jiang Buyong tiba-tiba berlutut di tanah dan berkata dengan keras. Guru, muridnya tidak sopan. Anda harus waspada hari ini. Tapi Anda mengatakan bahwa warisan yang tersisa untuk ras saya akhirnya bisa melihat matahari. Detik berikutnya, kekuatan ilahi Jiang Buyong melonjak, dan makam itu tiba-tiba meledak. Ledakan. Baik Qin Yichen dan Bai Guanxing sangat ketakutan sehingga mereka membuka kuburan mereka untuk melihat peti mati ini adalah tabu. Kong Wu sudah berlutut untuk menyembah leluhurnya, dan Qin Yichen dan Bai Guanxing saling memandang, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Jiang Buyong. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah makam mantan penguasa istana Yan Huang, dan mereka berdua juga berlutut. Peti mati Kong Yue tidak buruk, tapi diukir dengan kayu suci dalam hal ini. Umat manusia setidaknya dapat mempertahankan kelayakan akhir. Bibir Jiang Buyong bergetar, dan dia terus membangkitkan kekuatannya, dan membuka peti mati. Kakek,